Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi negeri, penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang Rancangan tindakan aksi nyata yang dilakukan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Tindakan aksi Belajar, bergerak, berbagi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Akhirnya, karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan dari tindakan aksi yaitu mewujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kedua, membangun motivasi dan ketiga, mewujudkan pembelajaran yang nilai. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada menjalin kolaborasi. Tolak ukur dari tindakan aksi yang terlihat dalam saat murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian terlihat dalam pembelajaran yang berlangsung dengan menyenangkan, terciptanya lingkungan belajar yang positif. Guru dan murid dapat menerapkan budaya belajar yang positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, memajang keyakinan kelas di dinding kelas, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan pertama, alat dan bahan berupa ATK, yaitu kertas, pelamu, sticky note, pulpen, dan spidol. Kemudian kolaborasi antara kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Berikut penyebaran pemahaman kepada murid kelas 81 SMP Negeri 3 Tambak tentang keyakinan kelas. Ucapkan salam. Kok nampak tolol? Ada yang bahagia, ada yang seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini keyakinan kelas ini
bisa mandiri, kemudian ada disiplin, sama sama itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kalian tahu. Jangan kami buat aturannya kalau hati-hati biasa dalam pembelajaran sampai sana ya. Nah, berikutnya kita akan ujian bersama ya dengan kelas kita. Maka saya akan bagikan kelas ini namanya Sikino. Saya akan bagikan kamu untuk kamu mengisi apa saja yang menarik ya dengan kelas kamu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang saya sampaikan tadi. Misal, kamu menjadi tugas, maka kamu mengatakannya tidak boleh lambat. Itu adalah kalimat ketika berhenti. Maka kalimat sekolahnya apa? Dapatlah tepat waktu. Itu adalah kalimat positif. Jadi nilai-nilai kebaikan keyakinan kelas ini kita samakan, kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebaikan adalah rajin, nah, nanti bagian sini apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Misalnya kamu bilangnya nanti ini harus selalu bekerja sama. Nanti ada kawan yang tidak mau bekerja sama, harus kamu ya. Jadi ada bekerja sama bersama dalam area pembelajaran. Oke, bisa ya? Nah, akan saya bagikan. Waktu nanti sekitar 2 menit. Dan kalau menulis, mungkin kamu akan mencoba jawaban yang susah sekali. Sampai yang sudah selesai, nanti kamu harus sampai ya. Sampai dulu ya. Oke? Ya, baik kembali. Masih main. Oke, kalau udah selesai, silahkan saya lagi. Enggak bikin itu. Nulis. Lagi nulis, Bu. Oh, pemasangannya. Ya, lagi. Pelajaran udah selesai. Berbeda juga nggak apa-apa. Oh, ini. Ya harus sama. Ayo.
Yang belum. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang itulah. Oke, boleh? Boleh. Teruskan. Tanggung jawab. Bisa ya? Ya, Bu. Bersedia tanggung jawab? Boleh. Berarti pertama adalah bertanggung jawab. Baik, yang kedua, pakailah sepatu berwarna hitam. Oke, sepatu berwarna hitam. Berarti ini apa yang mau kita ambil di sini? Keseragam, ya kan? Keseragam. Baik, yang ketiga, selalu menjaga lingkungan sekolah. Ini apa? Kenyamanan dan kemudian apa lagi ini? Siswa ingin ketika belajar boleh kerjasama. Yang tadi kerjasama sini adalah kolaborasi. Kemudian saya ingin menjadi murid yang disiplin dan taat. Disiplin dan taat boleh kita masukkan ke dalam tanggung jawab. Ya kan? Ya, disiplin dan taat berarti dia bertanggung jawab. Atau kita memasukkan yang lain mandiri atau bagaimana? Karena masukkan poin mana mandiri? Bertanggung jawab atau mandiri? Mandiri jawab. Oke, termasuk sana ya. Berarti bertanggung jawab ini tadi terhadap barang-barang, kemudian tugas ya. Ya enggak? Dengan saya ingin disiplin ya. Kemudian saya ingin menjadi siswa yang disiplin. Saya selalu menjaga kebersihan, termasuk kenyamanan ya. Oke, kemudian ini buanglah
anak-anak yang disiplin lagi. Kemudian pagi-pagi, siang hari piket. Kalau piket berarti bertanggung jawab, kan? Kemudian selainnya tidak benar sedang berlangsung ketika suaranya agar mengucilkan suara agar tidak mengganggu kelas. Maka itu adalah kenyamanan, ya kan? Kemudian bersikap ramah. Nah, bersikap ramah kita masuk ke dalam ramah atau sopan santun. Ramah ya, apa ya? Kemudian saya ingin bermusyawarah kepada teman, masuk ke dalam kolaborasi. Kemudian selalu datang tepat waktu, berarti bertanggung jawab. Tertib dalam belajar, datang tepat waktu. Mau ditambahkan lagi di sini kejujuran atau disiplin? Disiplin, Bu. Kemudian bekerja sama, itu adalah kebersamaan. Kemudian sebuah kelas nyaman, jagalah kebersihan kelas, mandiri, jangan terlambat, andai cerdas dan disiplin. Belajarlah yang rajin, termasuk kemana itu? Kalau belajar rajin di sini. Kemudian mari jaga kebersihan, masuk ke dalam tanggung jawab. Saling kerjasama, datang tepat waktu, datanglah tepat waktu. Maka dari ini apa yang bisa kita simpulkan di sini? Maka diharapkan kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang, tugas, ya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan ya. Kemudian keseragaman apa yang kalian harapkan di sini? Seragaman dalam hal berpakaian ya, berpakaian, kemudian bersepatu. Oke, seragaman dalam hal berpakaian atau kelengkapan. Dalam hal kelengkapan. Kemudian kenyamanan, menciptakan kenyamanan dengan menjaga bagaimana? Menjaga ketenangan, kemudian jaga apa lagi? Kebersihan, apa lagi? Apa lagi ini tadi? Coba ingat ya. Bekerja sama, tugas, kemudian datang tepat waktu. Oke ya? Kenyamanan kelas dengan menjaga ketenangan dan kebersihan. Kolaborasi ini apa? Bermusyawarah ya, kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, kejujuran ini jujur dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin dalam Belajar. ya, dalam belajar. Kalau dalam belajar ini banyak ya semuanya ya. Oke? Sepakat? Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Nah, ini akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Kalau sudah kita buat ini menjadi keyakinan kelas, kalian mau mematuhinya? Kalian mau bersama-sama mengerjakannya? Maka nanti hasilnya ini nanti akan ditulis di sini, kemudian akan ditempelkan untuk mengingatkan kalian bahwa ini adalah hasil keyakinan kelas yang kalian buat bersama. Ya, jadi kalau kalian melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa kalian lihat kembali untuk mengingatnya. Ya, baik. Ada yang mau ditambahkan? Baik. Terima kasih untuk kalian semuanya. Berarti ini adalah hasil keyakinan kelas kita untuk kelas 8.1. Hasilnya nanti saya bisa tolong untuk hasilnya bisa menuliskan ini di sini. Ya, baik. Terima kasih untuk kita, untuk kalian semuanya. Sekarang kita berusaha untuk menciptakan kelas kita menjadi lebih nyaman dan kita bisa belajar dengan baik. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. berbagi untuk
penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru rekan sejawat di SMP Negeri 3 Tambak. Sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih sudah dapat hadir dan berkenan hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk saya dapat menyampaikan tugas diseminasi budaya positif atau penyebaran dan penyebaran penerapan budaya positif merupakan tugas saya sebagai guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, boleh dong kita buat ice breaking. Mohon kita dapat berdiri. Guli jam jam jam, aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Ada bi tanas. Ada bi. Guli 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 jam jam jam. Oke? Gulinya 3 kali ya. Makin lama makin cepat. Jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Ada bi, guli 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 jam jam jam. Oke? Baik, kita ulang. Makin lama makin cepat. 1, 2, ya. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Ada bi, guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Ada bi. Guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Aram jam jam, aram jam jam. Guli 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 jam jam jam. Ada bi. Guli 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 jam jam jam. Oke, tepuk tangan. Satu tanggung jawab seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu adalah untuk saling mendukung, ya, menciptakan lingkungan positif untuk saling mendukung, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dan pada akhirnya kebiasaan baik ini tadi akan menciptakan karakternya tadi, dan kebiasaan itu akan membentuk. Sebab kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Jadi untuk menuntun anak ke budaya positif, kita harus lebih dulu menciptakan lingkungan yang positif. Ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma? Selama ini kita melakukan pekerjaan kita, penerapan kita sebagai seorang guru itu adalah atas nama, ada di situ dikatakan bahwa perilaku, bila kita ingin membuat kemajuan atau perubahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, maka Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen Covey untuk perubahan paradigma, di mana dikatakan merubah paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan kontrol. Ya, stimulus respon selama ini anak kita, oh kamu harus begini, jadi harus sesuai dengan keinginan kita, bukan lagi sebagai kontrolnya. Nah, kemudian berbeda untuk disiplin ini. Maknanya salah yang sudah dipahami. Baik, kemudian dikatakan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh 3 hal ini tadi. Motivasinya pertama adalah untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan bersifat internal. Bahwa saya harus berubah, saya harus disiplin, karena saya percaya bahwa dengan disiplin saya bisa menghargai waktu. Nilai-nilai seperti itu yang mungkin harus kita tumbuhkan pada murid kita. Kemudian sebagai guru diharapkan mampu menuntun murid kita untuk memiliki motivasi intrinsik. Itu yang tadi yang saya sampaikan, nilai-nilai keyakinan di dalam dirinya. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik ini yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi berharap anak murid kita untuk melakukan prestasi, untuk dia mengikuti kegiatan-kegiatan, bukan hanya ingin mendapatkan pujian, tapi karena memang ada keinginan dari dirinya untuk mengembangkan potensi dan minat dirinya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu biasanya kita memenuhi kebutuhan hidup kita dengan bekerja, mencukupi sandang, pangan. Itu adalah bagian dari kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kita sebut juga dengan power. Kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang kita lakukan pada saat kita melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan itu, apakah kebutuhan itu tersebut sudah kita lakukan untuk dipenuhi? Kita banyak melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tadi. Bahkan ada orang yang sampai melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dapat memenuhi kebutuhan ini tadi. Nah, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan mendidik murid? Bagaimana dan mengapa? Itu yang menjadi bahan refleksi kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Sebagai guru ya, kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah, bagaimana kelas? Yaitu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak. Abstrak dalam artian kalau selama ini kita bilang kamu jangan terlambat. Jadi kalau dalam keyakinan kelas kita tidak ada lagi memunyikan jangan terlambat, tapi secara abstrak. Mungkin coba kamu memanajemen waktu, menghargai waktu. Bukan menghargai waktu, tapi memanajemen dan mengatur waktu kamu dengan baik. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal hal yang sangat mudah kita dengarkan. Misal bekerja atau bekerja sama, itu hal universal. Bekerja samanya seperti apa, kolaborasinya seperti apa, itu yang mungkin harus kita sampaikan kembali secara implisit di dalam bersama dengan anak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan, maka yang mereka pendapat dituliskan dalam satu kertas kemudian Bapak tulis dari kertas-kertas yang tadi tertulis kalimat-kalimat yang mereka inginkan. Ada yang menyatakan kami ingin disiplin, kami ingin belajar, kami ingin tugas. Dan disepakatilah menjadi keyakinan kelas bersama, ada 6. Di sana dikatakan bahwa bertanggung jawab terhadap
tugas dan barang-barang yang di dalam kelas. Kemudian yang kedua, keseragaman dalam hal kelengkapan. Keseragaman dalam hal kelengkapan ini kan bisa banyak hal yang dicakup. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan kelas ini termasuk menjaga ketenangan, keamanan, dan kebersihan kelas. Kemudian kolaborasi dalam hal kerjasama antar sama murid, seluruh anggota kelas, baik itu sama murid juga dengan bersama guru bisa berkolaborasi. Kemudian yang keenam itu adalah disiplin dalam melakukan hal-hal kegiatan atau peraturan. Itu adalah keyakinan kelas dari kelas 81 yang sudah coba disampaikan berdasarkan hasil pendapat dari 28 siswa. Nah, itulah yang coba saya sebarkan, pengalaman-pengalaman baik dalam menerapkan pemahaman budaya positif. Nah, apakah nanti kita akan mencoba melakukan itu di dalam pembelajaran kita? Itu lebih baik lagi menurut saya. Terutama ini karena kita masih dalam tahun ajaran baru, kita bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita susun berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ada kemandirian, kebersamaan, kemudian ada ramah tamah, sopan santun, hal seperti itu. Berdasarkan itulah kita menyusun keyakinan kelas. Diharapkan dengan menyusun keyakinan kelas ini bersama-sama, murid tadi mereka dapat mengerjakan dan menyesuaikan diri dengan keyakinan yang mereka buat. Karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menyusun, dan mereka yang mempunyai keinginan untuk. Bagaimana Bapak Ibu nanti boleh kita bicarakan bersama, nanti mungkin boleh melalui Ibu Irna Wilis atau Ibu Yulia dan Ibu Asri Darudokin. Kemudian apakah yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan? Peraturan kelas itu sudah pasti adalah satu arah karena dibuat oleh satu orang saja, oleh guru saja atau sebagai pemimpin saja. Kalau keyakinan kelas itu atas dasar kebersamaan dan kesepakatan bersama, ya, itu untuk budaya positif. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Semoga itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, Boros atas waktunya. Saya menyimak sedikit tadi tentang untuk pelaksanaan penerapan keyakinan kelas agar mendapatkan budaya positif di dalam kelas. Yang melaksanakan ini bersama siswa di kelas tentunya wali kelas ya Bu. Apa saya salah? Apakah guru mapel juga punya punya andil atau punya hak juga membuat keyakinan kelas untuk satu kelas itu, atau hanya untuk di mapel biasa saja atau bagaimana? Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofi. Baik, tadi keyakinan kelas memang dikerjakan bersama dengan wali kelas untuk di kelas 81. Apabila guru mata pelajaran ingin membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa untuk mata pelajaran IPA, itu dipersilakan. Atau dengan mata pelajaran lain juga tidak masalah. Artinya nanti kita banyak keyakinan kelas yang mungkin akan muncul ya, kalau itu nggak melanggar atau bagaimana? Tidak, karena untuk guru mapel IPA ini kami punya keyakinan kelasnya seperti ini. Karena keyakinan kelas itu selalu diperbaharui dari waktu ke waktu, bukan menjadi satu ketetapan yang harus diberlakukan itu 1 tahun, itu tidak. Jadi bisa berubah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Itu yang informasi yang pemahaman saya yang saya dapatkan. Baik, saya menambahkan aja sih di sini sedikit. Kita berbagi sharing ya ya. Kalau untuk keyakinan mata pelajaran yang telah disampaikan di tanyakan Bu Opi tadi, saya dalam 1 minggu ini belum ada masuk materi. Saya sudah siapkan kertas post-it untuk setiap kelas itu. Saya coba dulu membuat keyakinan mata pelajaran IPS itu hobi tidak saya taruh di kelas. Ketika saya masuk, saya bawa. Itu yang dimaksud.
Langsung mungkin bertanya terus bisa? Terima kasih. Di sini tadi Kak Ros menyampaikan ada konsep utama budaya positif itu kalau tidak salah ada 7 tadi Kak Ros. Ada 7, di mana menciptakan lingkungan positif. Yang pertama itu adanya perubahan paradigma baru. Mungkin di sini yang ingin saya tanyakan Kak Ros, bagaimana nih kita bisa merubah mindset? Mungkin kita lah ya yang sebagai guru di sini, paradigma kita itu harus berubah. Bagaimana kiatnya tuh Kak Ros, supaya kita bisa membluturkan budaya positif itu ke anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Irna. Tadi disampaikan bahwa perubahan paradigma itu diharapkan kita sebagai guru itu berubah paradigma dari dari stimulus respon menjadi pendekatan kontrol. Jadi stimulus respon dalam artian berarti kita karena anak murid tadi marah, anak murid tadi melakukan kesalahan, kita langsung marah. Itu stimulus respon, langsung kita marah tanpa kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu, apa sebabnya. Kemudian kalau kamu melakukan itu, apakah kamu tahu itu adalah satu kesalahan atau tidak. Jadi di sini kita harus melakukan pendekatan kontrol di sini. Maka dalam artian di sini kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa mengendam bahwa berpikir secara lambat. Saya pernah mendengar itu berpikir secara lambat, tidak berpikir secara cepat. Contoh saat kita merasakan asam, makan asam, kita bilang asam, langsung asam. Tapi kalau pada saat ada orang lain yang mengatakan bahwa dia tahu itu asam, tapi dia kata tidak. Baru kemudian dia katakan ternyata memang asam. Nah, itu artinya kita melakukan pendekatan secara kontrol. Kita kontrol diri kita untuk tidak langsung menyatakan bahwa oh kamu tidak baik, kamu salah, kamu harus seperti ini. Mungkin itu yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk dapat melakukan fungsi kontrol. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Ya, terima kasih Bu Irna. Silakan Bu Yerni. Di sini saya cuma mau bertanya, kan tadi mengenai kelas tadi ya, keyakinan kelas tadi. Nah, ini kita kan ada dalam satu jenjang itu kan ada 6, ada yang 5. Apakah bisa nggak kita di antara kelas 1 atau rata-rata kita apakan yang semua kelas itu keyakinan kelasnya itu sama, biar nanti tidak adanya tumpang tindihnya. Itu hanya itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Yerni. Kembali lagi kita kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menyatakan bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Mereka punya keunikan sendiri. Maka kalau kita menyamakan dalam artian kesama secara garis besar, mungkin itu tidak menjadi keinginan daripada murid. Sebenarnya kita berharap bahwa pendidikan ini berpusat daripada murid. Jadi kalau kita samakan, ini kamu samakan ya kelas 1, berarti itu adalah menjadi keinginan dari kita, bukan dari keinginan dari murid. Sebenarnya kita harus menyampaikan bahwa pendidikan berpusat dari murid, semua keinginan berawal dari keinginan murid. Jadi kalau misalnya nanti ada mau kita dari 91 sampai dengan 97 nih kita mau samakan, saya rasa mungkin boleh ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita sesuaikan dengan karakteristik dari anak tersebut di dalam kelas. Itu menurut saya Bu Yerni. Terima kasih.